切当 Easy World Channel。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kadang gitu aja jiwa. Malam ini kita akan mendiskusikan, akan ngobrol santai bersama Kang Awan dan Arif terkait dengan bagaimana cara untuk mendeteksi atau tata cara untuk mengetahui fungsi benda-benda pusaka seperti apa dan bagaimana. Coba nanti kita akan ngobrol bersama Kang Awan dan Kang Arif. Sugeng dalu Kang Awan dan Kang Arif. Sugeng dalu Kang Gento. Malam ini kita akan coba untuk tutorial ya, semacam tutorial untuk mengetahui fungsi dari benda-benda pusaka. Monggo Kang Awan dulu atau Kang Arif? Kang Awan dulu saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para kadang asesiwo di mana berada. Pada malam ini saya akan sedikit memberikan tutorial cara yang menurut saya paling mudah ya, dari sekian banyak cara untuk mengetahui fungsi dari benda bertuah. Saya akan membagikan dua cara ya. Dua cara tuh cara yang umum, cara yang sedikit umum atau khusus. Cara yang umum adalah cara yang paling mudah. Caranya adalah seperti ini Kang Gento. Ya. Kita ambil contoh keris saja Kang. Ya. Keris saja. Keris ini kita anggap aja saya orang awam nih. Orang awam kan kita nggak tahu ada fungsi apa nggak tahu, ada energi apa tidak tahu. Kadang kalau kita tanya ke orang pintar, apa benar toh? Benar nggak tahu, cuma sekedar cuma omong doang. Kita akan kasih tahu caranya supaya kita juga bisa benar-benar bisa melihat energi dari benda ini, benda bertuah, bisa batu, bisa keris dan lain-lain. Orang awam pun bisa melakukannya, tapi juga perlu proses, nggak langsung bisa, harus perlu proses dulu. Pertama adalah kita siapkan benda yang kita anggap bertuah, terus kita taruh di depan kita seperti ini. Terus kita nyalakan lilin Kang. Lilin, nyalakan lilin. Kita dekatkan sebelahan dengan benda bertuah tadi. Saya sini lilin ini, lilin. Mau nggak ada lilinnya ini? Poros dulu nggak ada lilinnya, karena Arif nggak punya lilin. Jadi sini lampu kita matikan. Lampu kita matikan. Terus kita duduk bersila aja, kita ingatkan mohon pada Tuhan untuk diberi kemudahan melihat energi yang ada dalam benda bertuah. Misalnya ke sini. Terus kita pandangi sinar lilin itu, kita pandangi tanpa berkedip. Bisa 1 menit dulu, 1 menit, 2 menit, 5 menit. Syukur-syukur bisa sampai 10 menit sampai 15 menit. Boleh berkedip enggak? Jangan berkedip. Sebaiknya tidak berkedip. Nah, kita harus pandangi terus, jangan berkedip. Latihannya pertama itu tadi 1 menit, 2 menit, tingkatkan sampai 5 menit, sampai 15 menit, baru bisa kita gunakan. Saat ini kita pandangi lilin itu sampai 10 sampai 15 menit. Setelah kita pandangi, baru kita alihkan kepada ke arah benda pusaka. Jadi langsung kita arahkan. Setelah kita lihat lilin itu dengan lampu yang dimatikan ya, tanpa cahaya selain lilin, kita pandangi cahaya tersebut, lalu kita alihkan ke benda pusaka. Insya Allah nanti akan langsung terlihat warna-warna aura dari benda pusaka tersebut, entah itu keris, entah gelang, entah cincin dan lain-lain. Akan terlihat warna aura itu, bisa merah, bisa biru, bisa hijau, dan setiap warna itu ada arti tertentu. Merah artinya apa, biru artinya apa. Nanti kita bahas ke episode yang lain Kang. Jadi caranya masih seperti itu, mudah ya. Artinya kalau muncul warna itu berarti dia punya kekuatan. Betul. Kalau nggak ada warna berarti nggak kekuatan. Itu. Jadi ada warna-warna itu. Warna-warna itu jadi ciri atau tanda fungsi dari benda tersebut. Energi dari benda tersebut. Nah, terus kalau udah kita sering latihan seperti itu,
nanti nggak usah harus 10 menit 15 menit kan. Hmm. Jadi kita cukup niatkan nyalakan lilin aja, dek, kita pandang bentar langsung bisa terlihat. Oh gitu. Gitu. Jadi artinya perlu proses untuk menguatkan Ya, energi untuk melihat itu. Gitu. Jadi mengaktifkan panca indera penglihatan kita dengan cara bantuan lilin tadi. Pertama lihatkan dulu, udah 15 menit udah bisa melihat, dilihatin terus. Nanti kalau udah lancar, kita bisa cuma 1 menit aja lihat, bisa langsung lihat dari energi dari benda tersebut. Itu katanya gitu. Itu dari cara yang paling mudah, orang awam pun bisa. Terus cara kedua dan menurut saya juga paling simpel dan belum banyak orang yang mengetahui. Setelah gitu, mungkin banyak cara-cara untuk mengetahui kan. Iya. Bisa dengan ada diraba dan getarannya gitu. Gimana, terus mungkin dengan cara mediumisasi dimasukkan kodamnya. Iya. Itu terus banyak lagi caranya. Tapi itu saya rasa butuh waktu dan energi, butuh bakat juga dan kemampuan khusus. Itu agak sulit. Nah, saya bagi yang kedua ini, teknik kedua ini itu dilakukan oleh yang sudah praktisi kan, sudah praktisi energi atau praktisi ilmu hikmah, yang minimal dia bisa gerak karoma. Kan hampir para praktisi spiritual itu gerak karoma itu adalah ajaran dasar. Iya. Ajaran dasar tuh gerak karoma. Bisa gerak, maksudnya gerak otomatis kan. Iya. Gerak pencak strum itu loh. Gerak pencak strum. Itu kan pelajaran dasar dalam hikmah itu pelajaran dasar. Tapi belum banyak orang yang tahu fungsi itu. Kebanyakan cuma taunya cuma untuk bela diri saja. Iya. Cuma bela diri, pertahanan, atau itu aja hanya untuk bela diri. Padahal itu bisa untuk mendeteksi benda pusaka, fungsi dari benda pusaka. Nah, tata caranya gimana? Bagi yang sudah bisa gerak karomah atau gerak dasar atau gerak rasa istilahnya itu bisa untuk mendeteksi benda pusaka. Fungsi. Kalau tadi lihat cahayanya, kita lihat getaran. Bukan getaran, tapi fungsi. Caranya gini, bahwa setiap tubuh kita itu ada mempunyai arti. Misalnya mata, misalnya mulut, misalnya wajah, misalnya dada, perut, itu mempunyai arti. Jadi misalnya gini, pertama tata caranya kita lihat dulu benda pusakanya. Bisa dari jarak jauh, bisa langsung pegang. Jarak jauh misalnya gimana? Jarak jauh mungkin kita tanya teman atau saudara. Bisa mereka ngirimin gambar. Fungsinya buat apa ya? Kita bisa deteksi melalui cara dengan gerak rasa tadi, gerak karoma tadi. Kita ingatkan dalam hati, kita mohon kepada Tuhan untuk mengetahui fungsi dari benda tersebut. Kalau saya tanya seperti ini, kita tanya seperti ini, kita angkat seperti ini, kita berdoa mohon kepada Tuhan, kita konsentrasi, fokus, kita ingatkan aja, ya Allah. Untuk bahasanya terserah ya, percaya masing-masing ya. Bebas. Yang penting niatnya untuk itu tadi. Saya ya Allah, tunjukkanlah fungsi dari benda tersebut. Biarkan tangan kita bergerak. Biarkan tuh walaupun halus tuh kita ikuti aja. Halus gerakan apapun kita ikuti. Dan nanti biasanya akan menunjukkan ke anggota tubuh kita. Misalnya kan, contoh misalnya gini, menunjukkan ke wajah ini, misalnya wajah. Wajah itu simbol dari pengasihan. Oh, berarti tangannya bergerak di sini. Iya, wajah itu berarti pengasihan. Oh, iya. Gitu. Nanti bisa kita kejar lagi pengasihannya gimana? Kan pengasihan macam-macam tuh. Ada pengasihan yang melalui bicara biar pada suka atau biar kelihatan tampan atau cantik, kan macam-macam. Bicara wajah ini, berarti pengasihan. Kita kejar lagi, tanya lagi. Spesifikasi apa? Misalnya ke mulut, berarti tujuannya apa? Biar orang itu kalau bicara menarik, disukai. Itu contohnya. Terus ke mata, misalnya gerakan kita ke mata. Berarti mata itu simbol kewibawaan.
Kalau gerakan kita ke mata, berarti fungsi dari benda tersebut untuk wibawaan. Tuh. Terus ke dada. Dada itu dari simbol dari pagar. Pagar badan atau pagar rumah atau istilahnya keselamatan. Ya, kalau menuju ke dada berarti tujuannya untuk keselamatan. Gitu. Dan masih banyak lagi, atau mungkin ke perut. Perut itu simbol dari pengobatan. Kalau ada kulit tangan ke perut, obatin itu pengobatan. Nah, kenapa kok perut? Karena sumber penyakit itu apa yang semua kita makan. Ada di perut. Ada di perut. Itu. Terus misalnya untuk kerezekian kan, untuk kerezekian tuh simbolnya bahwa tangan kita gerak ke dalam. Misalnya gini. Itu kerezekian tuh. Menarik itu. Atau mengambil sesuatu. Itu kerezekian, simbol dari kerezekian. Dan masih banyak lagi. Itu sedikit dari fungsi ya, sedikit dari fungsi gerak rasa tadi, cara untuk mendeteksi. Dan masih banyak lagi fungsi yang bisa kita cari dengan cara gerak rasa tadi. Tapi yang paling utama kan, paling umum kan biasanya pengasihan, selamatan, wibawaan. Itu paling utama, paling umum itu. Nah, untuk kebatinan misalnya benda ini untuk kebatinan. Biasanya nunjuknya di dada sebelah kiri kan. Ini jantung kan. Jantung itu kebatinan. Atau tepatnya di susu nih, putih susu bawah putih susu itu kebatinan. Itu yang sedikit bisa saya sampaikan ya, bukan menggurui tidak, tapi kita sedikit berbagi aja tip-tip cara mendeteksi fungsi dari benda-benda bertuah. Tip yang mungkin banyak, tapi saya kita sedikit memberi beberapa tip aja yang saya rasa paling mudah dan paling simpel. Mungkin Kang Arif juga bisa menambahkan. Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau menambahkan beberapa hal yang secara umum bisa digunakan orang-orang yang nggak punya ilmu sekalipun bisa gitu. Orang awam gitu. Gimana ya? Biasanya secara umum itu kalau menurut saya itu cara yang paling gampang kita berdiri relax, posisi pusaka kita atau benda yang bertuah itu kita taruh di depan kita, tapi posisi kita itu berdiri relax seperti nggak ada beban, nggak ada pikiran, relax, terus kita fokus ke benda bertuah itu. Nanti kita akan merasakan semacam dorongan, getaran, bukan kan, semacam dorongan atau mungkin tarian atau mungkin lemparan gitu. Yaitu nanti kita bisa merasakan seperti itu kalau kita fokus, insya Allah kita gunakan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita telah lebih lanjut, misalnya ada tolakan, mungkin itu mewakili semacam benteng mungkin ya untuk perisai itu loh. Kalau tarian mungkin mewakili semacam rezeki atau mungkin pengasihan mungkin daya tarik bisa. Maksudnya tubuh tertarik ya seperti itu, kita mendekat ke bendanya ya, seperti itu. Atau mungkin lemparan, jadi mungkin kita lempar ke kiri atau ke kanan, ya mungkin itu semua macam-macam untuk membuang, mungkinnya untuk menganalisis suatu tempat itu, fungsi dari suatu benda bertuah. Dan itu bisa dilakukan secara orang-orang yang masih belum bisa pun insya Allah bisa. Yang penting relax, fokus ke bendanya, insya Allah nanti akan ada gerakan terasa seperti itu. Tapi kita ikuti aja gitu loh, getaran seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Tambah lagi ya, tambah lagi ini yang paling mudah juga nih, dengan cara menggunakan pendulum. Pendulum yang itu? Iya.
Itu yang kita bisa gunakan kalung atau tasbih bisa. Apa saja gitu. Ya bisa. Tanya gimana caranya? Kita pegang kalung tersebut atau benda tersebut di atas benda-benda tersebut. Kita pegang, kita ingatkan aja, kita sampaikan, kita seolah bicara dengan pendulum ini tadi bahwa bila emang Benda ini artinya tolonglah berputar. Terserah berputar kemana saja. Biasanya kan berputar. Karena apa? Karena benda tersebut mengandung energi. Ada medan energi yang tertangkap oleh pendulum tadi, mengakibatkan pendulum tersebut bergerak. Dan itu semua bisa melakukan kan, mudah. Itu yang paling simpel, paling mudah. Tapi kalau untuk mengetahui kodamnya, wujudnya apa, terus mengetahui getarannya gimana, itu proses latihan yang kita sampaikan di sini. Ini cara-cara yang paling mudah, yang paling simpel, dan insya Allah semua bisa melakukan. dan bisa dilakukan oleh orang awam. Betul. Yang penting latihan, semua butuh latihan, nggak ada yang instan. Karena instan pun harus dimasak dulu sebelum kita makan. Iya. Itu aja Kang Gianto dari saya dan Kang Arek mungkin. Cukup? Iya. Baik, kita akan mencoba untuk mendeteksi sebuah benda virtual yang di depan kita ada keris, di atas kursi itu akan kita dilakukan oleh Kang Gianto. Saya coba ya. Ya, nanti coba aja Kang. Nanti jangan ya. Kang Gianto nih? Karena Kang Gianto kan apa? Awam. Ya. Awam. Jadi biar dibantu Mas Arif, saya yang mencoba. Nah, nanti fokus, Ya. relax, fokus ke Posisi tangan tetap biasa aja. biasa aja, terserah jangan mungkin relax. Yang penting kalau ada apa tarikan atau ada apa, ikuti aja. Oh, iya. Nggak usah ditolak ataupun ditahan gitu. Ya, siap. Pokoknya relax. Coba kita. Monggo. Nah, kita bisa lihat Kang Gi tertolak sangat jauh karena ini memang Berarti benar ya? ya benar seperti itu, Benar berarti. bukan istilah main-main atau apa, memang orang pun bisa ya sebenarnya. Artinya memang saya merasakan sendiri, jadi memang kebetulan ini kerisnya Kang Arif dan mungkin fungsi dan energinya untuk itu ya, benar Iya, ya? betul. Memang untuk Benar. ganteng orang bilang. Dan sangat terasa. Coba jadi nanti kalau ada kadang yang ingin mencoba di rumah, barangkali punya benda pusaka bisa melakukan hal yang sama. Memang harus sedikit konsentrasi. Awalnya tidak merasakan apa-apa, tetapi akhirnya pada titik tertentu akan dengan sendirinya otomatis. gitu aja. Oke. Siap. Cukup ya, sudah terasa Pak. Baik, nampaknya banyak hal yang bisa kita